Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abdurrahman Fatir Mubarak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada fase awal dakwah, Rasulullah SAW selalu mendapatkan tindakan diskriminatif dari kaum kafir Quraisy. Tak tinggal diam, seluruh keluarga Rasulullah SAW selalu mendukung dan melindungi beliau, termasuk sang paman, meski hingga akhir hayatnya tidak juga memeluk Islam. Abu Thalib merupakan salah seorang tokoh yang paling berpengaruh dan terhormat di Makkah. Rasulullah SAW tumbuh besar di pelukan kasih sayang dan tangan Abu Thalib. Abdul Muthalib, kakek dan pelindung Rasulullah SAW, telah menitipkan Rasulullah SAW kepada Abu Thalib, yakni putranya. Awal periode kehidupan Nabi Muhammad SAW berlalu di rumah pamannya ini. Abu Thalib juga membawa Nabi Muhammad SAW berdagang ke Syam. Nabi Muhammad SAW kecil telah merasakan kasih sayang serta pelindungan yang ikhlas dan tulus dari Abu Thalib. Meski tetap memeluk agama nenek moyangnya, hal itu tidak mengurangi kasih sayang yang dia berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Telah berkali-kali orang-orang musyrik Mekah melaporkan kepada Abu Thalib ingin mengenyahkan Nabi Muhammad SAW dari muka bumi. Meskipun telah diminta berkali-kali agar berhenti memberikan perlindungan kepada keponakannya itu, Abu Thalib tidak pernah meninggalkannya. Sang paman juga tidak malu untuk menunjukkan pengorbanannya. Di jalan ini, berbagai penganiayaan yang dilakukan oleh kaum musyrik Quraisy dengan memboikot Abu Thalib dan keluarganya, memutuskan segala hubungan dan mengucilkan mereka, tidak menghentikan keputusan Abu Thalib untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW datang menemui Abu Thalib dengan wajah yang dipenuhi dengan kesedihan. Melihat kondisi keponakan tercintanya itu, Abu Thalib yang merasa cemas segera bertanya tentang apa yang telah terjadi. Rasulullah SAW kemudian menceritakan bahwa saat sedang bersujud di Ka'bah, beliau dilempari kotoran dan darah oleh orang-orang Quraisy. Mendengar hal ini, kemarahan Abu Thalib pun membuncah. Dengan segera Abu Thalib bangkit sambil menggenggam sebilah pedang di tangan kanannya dan tangan kirinya menggandeng Rasulullah SAW. Mereka berdua bergegas menuju Ka'bah. Sesampainya di sana, mereka mendekati gerombolan kaum kafir Quraisy itu. Dengan suara lantang, Abu Thalib berkata, "Demi zat yang diimani Muhammad, jika ada di antara kalian yang berani berdiri, maka aku akan segera menghabisi kalian dengan pedangku." Kemudian dengan penuh kasih sayang, Abu Thalib mengusap kotoran dan darah yang masih menempel di tubuh Rasulullah SAW dan melemparkannya ke wajah para pelaku. Wajah-wajah para kafir Quraisy itu yang telah menghina Rasulullah SAW seketika menjadi kotor. Mereka dihina dan ditertawakan oleh semua orang yang berada di sekitar Ka'bah. Dikisahkan pula, para pemuka Quraisy pernah datang menemui Abu Thalib sambil membawa seorang pemuda tampan, yakni bernama Umarah bin Walid bin Mughirah. Mereka menawarkan Umarah sebagai anak angkat bagi Abu Thalib, dengan syarat Abu Thalib harus menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Namun Abu Thalib dengan tegas menolak tawaran tersebut. Merasa tidak berhasil, para pembesar Quraisy itu kembali menemui Abu Thalib. Dengan nada yang lebih keras, mereka berkata, "Engkau adalah orang yang terhormat di kalangan kami. Kami telah meminta agar engkau menghentikan keponakanmu itu, namun kau tidak melakukannya. Kami tidak akan tinggal diam terhadap orang yang menghina nenek moyang kami, tidak menghargai harapan-harapan kami, dan mencela berhala-berhala kami. Suruh dia diam, atau kita akan melawan dia sampai salah satu pihak binasa." Abu Thalib berada dalam dilema yang berat. Di satu sisi, ia merasa berat hati untuk bermusuhan dengan kaumnya. Namun di sisi lain,
ia tidak tega untuk menyerahkan keponakannya, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada para pemuka Quraisy. Setelah desakan yang terus-menerus, Abu Thalib memanggil Nabi Muhammad SAW. Ia lantas menceritakan maksud para pembesar Quraisy dan berkata, "Jagalah aku, begitu juga jagalah dirimu. Jangan aku dibebani hal-hal yang tak dapat kupikul." Nabi Muhammad SAW dengan keteguhan hatinya menjawab, "Paman, demi Allah, walaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku dengan maksud supaya aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan aku tinggalkan. Biar nanti Allah yang akan membuktikan kemenangan itu di tanganku atau aku binasa karenanya." Sesudah mengucapkan pernyataan yang bernada puitis itu, Nabi Muhammad SAW dengan ekspresi sedih menundukkan wajah seraya menangis meneteskan air mata. Ketika Nabi Muhammad SAW membalikkan badan hendak pergi, Abu Thalib memanggilnya, "Menghadaplah kemari anakku." Nabi Muhammad SAW pun menghadap ke arah Abu Thalib. Lantas berkatalah pamannya kepada beliau, "Pergilah dan lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan kamu kepada mereka karena alasan apapun untuk selama-lamanya." Pernyataan Abu Thalib ini sangat membesarkan dan meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW untuk secara konsisten melaksanakan gerakan dakwahnya. Menjelang wafatnya Abu Thalib, Rasulullah SAW sangat berharap pamannya tercinta mengucapkan kalimat syahadat. Namun Abu Thalib khawatir kaum kafir Quraisy akan menuduhnya takut mati sehingga mengubah agamanya. Meski ada riwayat yang lemah dari paman Nabi yakni Abbas yang menyebutkan bahwa Abu Thalib mengucapkan syahadat di akhir hayatnya, kemungkinan besar ia memilih menyembunyikan keislamannya. Sebab bila Abu Thalib menerima Islam secara terbuka, posisinya di kalangan kafir Quraisy akan terancam dan ia tidak akan bisa melindungi Rasulullah SAW sekuat sebelumnya. Pengorbanan, kesabaran, dan keberanian Abu Thalib dalam melindungi Rasulullah SAW tetap dikenang dengan hormat dalam sejarah Islam. Karena tak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga wafat, Abu Thalib termasuk ke dalam golongan kafir dan neraka merupakan tempat kembali baginya. Disebutkan dalam suatu riwayat, Abu Thalib mendapatkan siksa yang paling ringan di neraka. Hal ini berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Apakah pertolonganmu bermanfaat bagi Abu Thalib yang telah mengasuh dan membelamu, bahkan ia marah karenamu?" Nabi Muhammad SAW lantas menjawab, "Ia kini berada di atas permukaan neraka, dan andaikan bukan karena aku, niscaya ia berada di neraka paling bawah." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Amin.